Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk acara pada pagi hari ini. Langsung saja, acara pada pagi hari ini adalah diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Tugas guru penggerak angkatan 9 yang akan dipaparkan oleh Ibu Yeti Sri Susanti, SPD, pada SDN 2 Pandan Harum. Susunan acaranya adalah yang pertama sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Pandan Harum, Ibu Indah Risnani. Kami persilahkan untuk memberi sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu guru SD Negeri 2 Pandan Harum, di pagi hari ini guru kita sebagai CGP Angkatan 9, Ibu Yeti Sri Susanti SPD, mau mengadakan praktek baik di SD Negeri 2 Pandan Harum, yaitu tentang diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Saya sebagai kepala sekolah, saya sangat mendukung sekali. Karena apa? Dengan adanya guru penggerak, itu akan membuat sekolah kita semakin maju. Jadi nanti apa yang akan dipaparkan Ibu Yeti, Bapak Ibu semua, mohon untuk dipahami kalau kurang paham, kurang pemaparannya nanti kurang mengena di hati Ibu atau kurang paham, nanti bisa langsung tanya Jadi apa yang akan disampaikan Bu Yeti nanti akan membawa sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Saya juga tidak akan bicara panjang lebar, saya akan membuka acara ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nanti Ibu Yeti akan memaparkan praktek baiknya tentang diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Mana suaranya? Selamat pagi Bapak Ibu. Semangat ya. Terima kasih karena sudah berkenan hadir di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah SDN 2 Pandan Harum. Sebelumnya ini saya berdiri di sini bukan berarti saya itu lebih, bukan ya, karena ini adalah kewajiban dari tugas yang harus saya lakukan. Maka nanti misalkan apa yang saya sampaikan kiranya belum bisa dipahami, nanti di lain waktu bisa sharing secara langsung seperti itu ya. Mengingat waktu juga. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita nanti akan membahas tentang budaya positif. Nah, budaya positif itu apa toh? Nah, ini ada pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Yang pertama, ini nanti dijawab dalam hati saja, setuju ataukah tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu pertanyaan yang pertama. Setuju atau mboten? Setuju apa tidak? Nah, tidak ya. Dan yang kedua, pemberian dengan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini untuk yang nomor 2.
dijawab dulu dalam hati, setuju atau tidak. Jadi memberi hukuman yang berbentuk positif, misalkan disuruh membaca, kemudian disuruh membersihkan halaman sekolah, apakah itu juga bisa meningkatkan disiplin anak? Itu pertanyaannya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini pertanyaan yang ketiga, setuju ataukah tidak? Nanti setelah paparan dari materi yang akan saya sampaikan, ketiga pertanyaan ini nanti mungkin jawabannya akan berbeda dari jawaban yang di awal. Seperti itu ya, ini pertanyaan tematik saja. Lanjut. Lalu ini, apa itu budaya positif? Sudah ada yang punya gambaran budaya positif itu apa? Tanda tanya besar ya. Nah, mungkin sebetulnya kita sudah melaksanakan hal ini, tetapi mungkin belum tahu saja istilahnya. Nah, nanti di sini kita kupas apa toh itu sebetulnya budaya positif. Nah ini, budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai ini dapat terwujud jika kita dapat memahami tentang konsep inti budaya positif. Jadi budaya positif itu intinya adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nanti kita tahu keyakinan universal itu apa. Seperti itu. Nah ini, di dalam budaya positif ada 6 konsep inti yang akan kita pahami. Yaitu yang pertama disiplin positif. Nah itu nanti apa? Dan yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga keyakinan kelas. Keempat kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol guru. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Jadi 6 ini nanti adalah konsep inti yang ada pada modul budaya positif. Jadi untuk mengetahui penerapan budaya positif di sekolah, paling tidak kita harus mengenal ke-6 istilah ini. Seperti itu ya. Nah, sampai sini ada yang mau disampaikan? Tidak, lanjut. Oke. Nah, ini kita main game dulu sebentar. Nah, coba bisa dibaca game yang akan kita lakukan. Ini nanti berpasangan. Gamenya namanya cobalah buka. Nah, misalkan Anda dalam A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Jadi nanti salah satu mengepalkan tangannya. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk di kehidupan Anda. Selanjutnya tugas rekan Anda, yaitu rekan B, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda tadi. Nah, cobalah lakukan kegiatan ini di atas dengan secara bergantian. Nah, nanti silakan berpasangan, bisa dengan sampingnya, bisa dengan belakangnya. Silakan dicoba. Yang jadi A dulu siapa? Nah, Bu Siwi bisa dengan Bu Ulfa, Pak Yono sama Pak Dwi, Mbak Bu Tika sama Bu Rinda, kemudian Bu Ilma dengan Bu Osel, nah, Bu Naura dengan Bu Ilma. Oh ya, silakan berpasangan. Yang mau jadi A siapa? Yang mau jadi B siapa? Gitu. Silakan Pak Dwi sama Pak Yono. Ya, yang A ini, yang A itu kita bayangkan kita punya sesuatu yang istimewa, spesial. Nah, yang satu tugasnya itu memaksa boleh, merayu boleh, mengintimidasi boleh, supaya tangannya si A ini mau dibuka.
Yang punya tangan A ini ya terserah mau dibuka ya monggo, tidak ya terserah. Kan punya prinsip karena ini kita bayangkan sesuatu yang berharga. Oke? Lanjut. Nanti bergantian ya. Nanti yang A ganti jadi B, B ganti jadi A gitu. Oke? Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Boleh dirayu, boleh diiming-iming, nah, boleh diiming-iming. Nah, silakan supaya tangannya mau dibuka. Diancam boleh, tidak mau dibuka. Kenapa? Coba dirayu Bu, dirayu. Nah, diiming-imingi. Tidak mau. Oh, tetap tidak mau, berarti prinsipnya kuat ini. Tidak ada yang mau buka. Nah, coba salah satu menjawab. Ini tadi kenapa kok tidak mau membuka? Alasannya apa, Bu? Karena ada rahasia di dalamnya. Ada rahasianya. Berarti Bu Rinda tadi tidak berhasil merayu, tidak berhasil memaksa, tidak berhasil mengintimidasi. Wah, berarti kurang kuat. Ulfa gimana, Bu? Bisa tadi yang tangan A siapa? Yang mengepal tangannya siapa? Bu Siwi. Bisa dibuka tadi. Kenapa kok bisa sampai terbuka, Bu? Karena mau dikasih semangkok bakso. Oke, tepuk tangan. Ini rayuannya mandi gitu. Jadi mau dikasih bakso, akhirnya tangannya dibuka. Kalau Pak Dwi sama Pak Yono gimana ini? Berhasil enggak tadi? Yang mengepal siapa tadi? Pak Yono. Yang membuka, yang mencoba membuka Pak Dwi. Berhasil apa belum? Enggak berhasil. Kenapa, Pak? Ini termasuk dari berharga. Berharga banget ya, sehingga tidak mau membuka tangannya. Seperti itu ya. Bisa gantian atau cukup? Gantian atau sudah? Sudah ya, cukup ya. Intinya berarti tadi yang punya kontrol untuk membuka tangan tadi siapa? Yang A tadi kan ada yang mau membuka, ada yang tidak mau membuka. Berarti yang memiliki kontrol itu siapa? Ya, yang mengepal atau dirinya sendiri. Jadi tidak serta-merta karena dirayu, karena dibujuk, karena diintimidasi dia mau membuka tangannya. Itulah inti dari yang akan kita pelajari. Jadi tidak semuanya orang itu bisa kita kontrol sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sama halnya seperti murid. Kecuali kalau mereka memang mau dikontrol oleh orang lain. Contohnya tadi yang diiming-imingi bakso, itu secara tidak langsung kan mau dikontrol oleh orang lain. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini tadi sudah ya. Yang nomor 3, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Tadi sudah dijawab ya. Jadi si A ya, seperti itu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi. Jadi kita mengontrol orang lain itu sebetulnya hanya ilusi, tidak bisa, karena prinsipnya semua orang itu punya punya keinginan, punya kebutuhan sendiri-sendiri. Nah, kalau mau dikontrol itu nanti berarti ada sesuatu ya yang bisa dilaksanakan. Nah, ini miskonsepsinya ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid itu sebetulnya tidak bisa. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ini juga intinya bisa, tetapi tidak membutuhkan waktu yang lama, tidak awet. Sebentar, begitu dikontrol mau, tetapi setelah itu mungkin tidak bisa dilanjutkan lagi. Nah, jadi mengontrol seseorang itu bisa, tetapi tidak dalam jangka waktu yang
lama. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ini, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan ataupun sedikit-sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Nah, ini skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini paradigmanya. Stimulus respon menjadi teori kontrol. Kalau stimulus responnya ini realitasnya kebutuhan kita itu sama, padahal tidak. Ya, kebutuhan setiap orang tadi berbeda-beda. Terbukti tadi kan ada yang tangannya tidak mau dibuka karena merasa ini sangat berharga sekali untuk saya. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Untuk teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus responnya. Sedangkan teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Tidak ada perilaku yang tidak ada alasannya. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrolnya tadi, hanya saya atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya. Berikutnya, stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi sudah dipraktekkan. Pemaksaan ada pada saat bujukan, ya. Sedangkan untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Nah, ini ujung dari yang tadi, disiplin positif. Ya, berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa memberi imbalan ataupun penghargaan dalam artian reward ya, atau ancaman bahkan hukuman. Jadi nanti kita bisa tahu apa yang dinamakan reward itu seperti apa, ancaman ataupun hukuman. Yang terakhir, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi yang digarisbawahi adalah motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri, sehingga tadi seseorang kan tidak bisa mengontrol orang lain, ya, yang bisa mengontrol itu dirinya sendiri, sehingga kita berusaha untuk memunculkan motivasi intrinsik dari murid agar berperilaku yang positif. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Nah, berikutnya ini nilai-nilai kebajikan universal. Di sini nilai-nilai kebajikan universal yang saya tampilkan adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 nilai kebajikan yang kita percayai. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan
mandiri. Itu nilai kebajikan yang kita percayai sehingga nanti budaya positif di sekolah bisa kita terapkan dengan baik. Lanjut ya. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Jadi semua orang, semua manusia itu pasti punya motivasi ketika dia berperilaku. Tidak ada yang tidak punya motivasi. Dan menurut Dian Goosen ada 3, yaitu yang pertama motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang berperilaku itu punya alasan, yaitu yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Nah, ini motivasi yang paling rendah, artinya kurang bagus karena bersifat eksternal. Ini menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Kemudian yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi dia itu melakukan sesuatu punya pamrih. Nah, ini juga kurang bagus. Karena apa? Nanti kalau tidak diberi pamrih, berarti dia tidak mau melakukan perilaku tersebut. Nah, ini berbahaya. Jadi kalau kita membiasakan anak-anak untuk ini memiliki motivasi untuk mendapatkan imbalan, ini nanti tidak akan berlangsung lama karena bersifat eksternal. Nah, yang paling baik adalah motivasi yang ketiga. Jadi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini berarti perilakunya itu sudah mengarah kepada nilai-nilai tadi kebajikan. Nah, ini yang lebih lebih mengena atau lebih bagus karena ini timbul dari dalam diri murid, tidak ada unsur luar. Kalau yang nomor 1 tadi kan ada unsur imbalan. Nah, nanti kalau tidak diberi imbalan beda lagi perilakunya, kembali ke perilaku yang negatif lagi. Nomor 1 juga sama. Jadi diharapkan motivasinya itu adalah motivasi yang ketiga, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada contoh permasalahan. Silakan diamati terlebih dahulu kasus Iva dan Pak gurunya, Pak Seno. Sudah? Ini ada seorang murid namanya Iva, ya. Dia kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau senang menggambar di buku pelajarannya. Nah, pada suatu saat guru matematikanya namanya Pak Eno menanyakan pertanyaan kepada Iva. Nah, Iva menjadi gugup, grogi, kemudian tidak sengaja ia menjatuhkan tasnya dari kursi saking dredegnya ya. Nah, itu si Iva menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap. Gagap itu sampai ngomongnya itu terbata-bata. Pada saat ia mau menjawab pertanyaan Pak Seno, seluruh kelas tertawa melihat perilaku Iva. Kemudian Pak Seno malah ini ya membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Kemudian malah
meminta Iva untuk maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Ini sudah grogi, sudah gagap, sudah malu, tapi ditambah dimalu-malukan lagi, dipermalukan, disuruh di depan kelas oleh Pak Guru Seno. Nah, kelas semakin gaduh. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno ini bagaimana? Kurang tepat ya. Kita lihat berikutnya. Nah, ini apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Dan yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah hukuman ataukah konsekuensi? Mengapa seperti itu? Ada dua pertanyaan reflektif yang bisa Bapak Ibu jawab. Untuk yang nomor 1 bisa Bu Rinda dijawab. Untuk yang pertanyaan nomor 1, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Menurut saya kurang setuju karena tindakan Pak Seno itu tindakan menghukum. Ya, tadi kan sudah IPA gagap, terus dibuat malu, terus ditunjuk lagi maju ke depan untuk ditunjuk hidungnya Eva sampai ditertawakan teman-temannya, tidak dibela bagaimana tadi, malah Pak Seno membiarkan gitu. Kurang setuju ya. Kurang setuju ya untuk jawaban nomor 1. Dan yang nomor 2, menurut Anda tindak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman ataukah konsekuensi, Bu Iva? Menurut saya, untuk tindakan Pak Seno terhadap Iva itu adalah sebuah hukuman karena dia tidak memperhatikan tentang penjelasan matematika yang diajarkan Pak Seno. Jadi dua-duanya merupakan hukuman ya. Oke, kita lihat lebih lanjut. Nah, ini ada dua hal, identitas gagal dan identitas berhasil. Nah, ketika seorang guru itu melakukan suatu hukuman, itu nanti justru akan membuat atau menciptakan identitas gagal pada peserta didik. Ya, karena apa? Kita lihat. Nah, untuk hukuman ini, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk, saya ulangi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang, jadi bersifat sementara. Ketika itu saja, besok mungkin sudah diulangi lagi, itu hukuman. Kemudian yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Yang keempat, murid akan merasa tersakiti. Ya, seperti tadi, Iva itu kan tersakiti secara tidak langsung, ya, karena sudah dipermalukan. Kemudian perilaku pasif agresif pun meningkat. Ada yang memberontak mungkin ketika diberi hukuman, ya, menolak. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian yang terakhir, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi hanya seketika itu saja dalam kehidupan nyata, tidak langsung mengena pada nurani anak. Itu ciri dari hukuman atau efek dari hukuman, sehingga nanti akan mengakibatkan identitas gagal pada peserta didik. Sedangkan identitas berhasil dari disiplin ini adalah bisa sanksi atau konsekuensi, dan yang kedua adalah restitusi. Ini diharapkan kita nanti tidak banyak memberikan hukuman, tetapi lebih cenderung ke sanksi atau konsekuensi, dan yang paling bagus adalah melakukan restitusi. Nah, apa ini sanksi? Itu sudah ada di depan ya. Saya baca beberapa. Sanksi adalah sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusi merupakan pilihan. Jadi kalau sanksi itu biasanya sudah disepakati.
ya. Kalau restitusi itu pilihan. Nah, nanti Bapak Ibu akan tahu apa itu restitusi di materi berikutnya. Kemudian sanksi itu lebih ke tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Langsung saja ya. Nah ini Bapak Ibu bisa memilah-milah ini. Ada beberapa kejadian yang saya ambil di sini. Nanti kita lihat apakah termasuk hukuman ataukah konsekuensi. Untuk nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu jadi murid diminta untuk mencatat 100 kali di dalam buku. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Nanti dijawab dulu. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Yang keempat, memberikan tumpahan air membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang kelima, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket. Nih, coba untuk yang nomor 1 ini apa? Hukuman ya. Oke. Yang nomor 2, hukuman juga. Yang ketiga, push up, hukuman. Yang keempat, konsekuensi. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air, konsekuensi ya. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian sekolah, konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, hukuman. Nah, coba kita lihat kunci jawabannya. Betul atau salah? Tadi yang sudah dijawab. Yang salah nomor terakhir ya. Konsekuensi ya, ternyata lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Untuk yang lain sama ya, betul ya? Nah ini yang kita bahas tadi adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini tadi tidak terencana ya, biasanya bersifat mendadak, tiba-tiba. Kadang langsung muncul di pikiran Bapak Ibu guru ketika anak melakukan kesalahan tanpa pikir panjang, tidak dicari tahu terlebih dahulu apa alasannya, langsung main hukum saja. Udah, kamu terlambat, lari di lapangan 10 kali. Itu tidak terencana. Nah, itu ciri-ciri dari hukuman. Kemudian konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati dan sudah disepakati oleh pihak-pihak tertentu. Misalkan di kelas itu ada istilah keyakinan kelas. Jadi kalau konsekuensi itu biasanya sudah disepakati dulu. Jadi tidak serta-merta. Nah, kemudian yang ketiga, restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan secara kolaboratif untuk mencari solusi sendiri. Jadi ini nanti restitusi itu harapannya kita bisa menerapkannya kepada murid. Jadi anak kita ajak untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nanti tahu perbedaannya ini. Ada seorang siswa tidak mengerjakan tugas. Kalau hukuman, biasanya guru menghukum dengan diminta lari 10 kali. Ini kan nggak ada hubungannya. Tidak mengerjakan tugas disuruh lari, kan nggak ada hubungannya kan? Anak dapatnya apa? Capek, ya. Tugas tetap tidak dikerjakan. Atau bisa jadi guru marah dan murid menjadi takut ini ya saat itu saja, besok ya mungkin sudah biasa lagi.
cenderung bersifat sementara. Oke, sedangkan konsekuensi, nah ini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan pada jam istirahat, lebih lunak, ya, lebih lunak. Kemudian guru tegas, murid menghormati peraturan. Itu konsekuensi. Diingatkan, kalau kamu tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya apa? Nah, anak akan ingat. Nah, kalau sudah ingat, dia lakukan dengan sendirinya. Nah, kalau yang ketiga, restitusi, ini guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu menyelesaikan masalahnya. Kalau konsekuensi kan tadi langsung, anak apa konsekuensinya, dia langsung melakukan. Tetapi kalau restitusi, dia Bapak Ibu guru menanyakan keyakinan kelasnya, setelah itu membantu untuk menyelesaikan permasalahannya tadi, tidak dilepas langsung. Jadi kamu itu tidak mengerjakan tugas itu apa, dicari akar masalahnya. Setelah itu diajak duduk bareng untuk menyelesaikan permasalahan tadi, supaya untuk berikutnya anak-anak tidak melakukan kesalahan yang sama. Ini ya keyakinan. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Jadi agak berbeda sedikit antara keyakinan dengan aturan, ya. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid yang bersifat universal. Ini kemarin di kelasnya Bu Ulfa sudah mencoba membuat ya keyakinan kelasnya. Ada berapa Bu? Ada 6 ya. Di kelas 5 juga sudah pernah membuat, tetapi belum saya tempel. Kemudian peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Beda dengan konsekuensi ya. Kalau aturan itu biasanya lebih ke satu arah saja. Nah, itu. Kalau konsekuensi atau keyakinan tadi itu sudah disepakati bersama. Jadi kedua belah pihak saling mengetahui. Sedangkan aturan itu biasanya langsung dibuat pemangku kebijakan. Ya. Nah, ini prosedur untuk membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu guru yang belum memiliki keyakinan kelas nanti bisa mengajak muridnya untuk membuat keyakinan kelas. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 langkah untuk membuat keyakinan kelas. Nah, ini. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci ataupun konkret. Jadi lebih abstrak. Abstrak itu apa ya? Tidak nyata ya, tidak nampak. Dan yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak boleh menggunakan kalimat yang bersifat negatif. Contohnya, misalkan tidak boleh membuang sampah itu, nah, diharapkan diganti, ya, tidak menggunakan yang negatif, dibuat ke arah yang positif. Kemudian berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, betul banyak-banyak, nanti anak akan lupa. Nanti kalau sedikit, jelas, padat, ringkas, itu nanti anak kan mudah untuk mengingatnya. Kemudian berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi disesuaikan dengan kondisi kelas, tidak boleh mengada-ada. Keyakinan ya dibuat khusus kondisi kelasnya masing-masing. Kemudian berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Kalau bisa semua anak dilibatkan. Ya. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi misalkan tahun ini sudah membuat keyakinan kelas, tahun depan bisa ditinjau ulang. Ini keyakinannya
perlu diganti ataukah tidak, karena tahun depan kan anaknya juga sudah berganti lagi, nanti harus ditinjau ulang. Demikian ini untuk prosedur pembuatan keyakinan kelas. Dan satu lagi ya, untuk keyakinan kelasnya nanti kalau memang sudah jadi bisa ditandatangani seluruh warga kelas, kemudian ditempelkan di dinding kelas yang sekiranya mudah untuk dibaca oleh peserta didik. Lanjut. Ini ada 3 hal lagi ya. Masih ada 3 materi yang harus kita pelajari bersama. Sebelumnya ada pertanyaan terlebih dahulu? Belum ada ya, kita lanjut. Ini menarik ini, nanti kalau sudah sampai dengan posisi kontrol ini Bapak Ibu akan asik nanti. Nah ini ada pertanyaan kembali. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di Saya ulangi, Ibu Ambar, guru kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, nah apa yang akan Anda menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Sudah dibaca ya kasusnya tadi di kelasnya Bu Ambar. Sebagai guru, kalau kita mendapatkan masalah seperti tadi, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Pernah ya menjumpai kasus seperti ini ya? Entah itu anak meminta uang jajan kepada temannya mungkin. Nah kalau ini tadi kan meminta bekal temannya. Nah ini. Sebelum kita menjawab pertanyaan tadi, kita pelajari dulu kebutuhan dasar manusia ya. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Jadi kalau kita tahu 5 kebutuhan dasar ini, nanti kita sebagai guru akan lebih bijaksana dalam menghadapi setiap masalah yang terkait dengan murid. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia di sini yaitu ada kebutuhan survival untuk bertahan hidup. Ini biasanya bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya makan, rumah, kesehatan, kemudian kebutuhan biologis yang lainnya, misalkan reproduksi, ya, kemudian tadi ini lebih cenderung ke fisiologis kita sebagai manusia. Itu kebutuhan dasar yang pertama. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini biasanya anak-anak kecil itu melakukan suatu kesalahan atau suatu masalah itu karena alasan ini, kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin mencari perhatian dari gurunya sehingga dia membuat ulah seperti itu. Nanti kita akan cari tahu lebih dalam. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar untuk power atau penguasaan. Nah, ini biasanya anak-anak ini pengen merasa dihargai atau diakui di dalam kelompoknya, sehingga terkadang dia melakukan hal-hal yang kurang tepat, merasa berkuasa. Kadang malah justru menyakiti temannya karena punya kebutuhan
penguasaan atau power. Yang keempat ini kebutuhan dasar kebebasan. Jadi ada anak-anak yang di dalam kelas itu mungkin melakukan sesuatu perilaku yang ini latar belakangnya itu hanya ingin bebas. Misalkan disuruh mengerjakan pelajaran apa, dia menolak karena tidak suka atau bagaimana. Ada rasa ingin bebas tidak terikat. Nah, ini anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi bebas ya. Yang terakhir ini kebutuhan akan kesenangan. Nah, siswa dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya akan menikmati apa yang dilakukan. Nah, biasanya anak-anak yang jahil ya, anak-anak jahil itu kalau jahili temennya sampai nangis, jadi dia puas, ada kesenangannya. Nah, itu mungkin latar belakangnya itu. Sehingga kalau kita menjumpai anak-anak seperti itu ya kita harus bijak, dicari tahu dulu ini kenapa tuh anak ini kok sukanya ganggu temennya sampai nangis. Nah, mungkin karena dia punya ini pemenuhan kebutuhannya biar dia itu senang, enjoy, seneng aja kalau lihat temennya nangis. Ya, seperti itu. Ini 5 kebutuhan dasar manusia ya. Ingat ya Bapak Ibu. Yang pertama tadi apa? Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan apa tadi? Ya, untuk kesenangan. Ketiga, untuk penguasaan atau power. Keempat, kebebasan. Yang terakhir, kelima, untuk kasih sayang dan diterima. Jadi nanti kalau kita menjumpai masalah di sekolah kaitannya dengan anak, kita sudah punya ini dulu. Saya wis ngerti. Oh, ada kebutuhan dasar yang ingin diwujudkan oleh anak, dipenuhi oleh anak. Jadi kita cari tahu dulu itu latar belakangnya apa toh dia berperilaku demikian. Selanjutnya sudah ya tadi ya. Nah, ini setelah kebutuhan dasar manusia, kita lanjut ke posisi kontrol. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa merefleksi dirinya masing-masing. Setelah mempelajari 5 posisi kontrol ini, saya selama ini tuh lebih cenderung menggunakan posisi kontrol yang keberapa. Yang pertama, menurut Jan Gosen ada 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan guru, yaitu yang pertama sebagai penghukum. Jadi Bapak Ibu guru ini bisa menempatkan dirinya pada posisi kontrol penghukum, tetapi harapannya dihindari ya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Ini juga dihindari karena nanti efeknya juga tidak bagus. Kemudian yang ketiga sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini diharapkan kita nanti semuanya menerapkan posisi manajer. Karena ini posisi yang paling mulia katanya. Nah, ini nanti kalau Bapak Ibu guru bisa menerapkan posisi manajer di kelas ataupun di sekolah, ini nanti budaya positif yang ada di sekolah kita pasti bagus. Nah, kira-kira selama ini kita sudah mempraktekkan posisi kontrol apa ini? Lebih banyak yang mana? Menurut saya, itu posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya itu monitor atau pemantau. Iya. Kalau Bu Ulfa selama ini penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. kita cenderung yang nomor 1 dan nomor 2 ya. Nah,
Pokoknya anggar muridnya salah main hukum aja ya. Kemudian membuat dia merasa bersalah. Nah, itu sebetulnya kurang bagus. Kenapa? Karena nanti anak bisa jadi memiliki traumatik tersendiri, takut, ya. Kemudian apa ini? Tadi malu, ya. Nah, itu kan nanti kurang bagus untuk perkembangan mentalnya. Nah, ini kalau kita sudah tahu tentang 5 posisi kontrol ini, berarti besok dikurangi ya untuk posisi penghukum dan membuat rasa bersalah. Kita belajar untuk menjadi manajer. Nah, untuk menjadi manajer itu ya paling tidak kita menjadi teman dan pemantau terlebih dahulu. Ya, kita lanjutkan. Ini semakin menarik ini. Nah, konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku untuk murid, namun juga bagi manusia dewasa. Dalam sekolah ada tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, ini coba Bapak Ibu lihat di sekolah. Dapatkah Bapak Ibu memprediksi kira-kira guru mana yang memiliki kebutuhan dasar yang tinggi akan penguasaan, kebebasan, kesenangan atau kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan ini tadi tidak hanya untuk murid, tetapi dari pihak guru pun juga memiliki kebutuhan dasar yang sama. Jadi nanti temennya juga dilihat, diidentifikasi, bapak ini kok perilakunya seperti ini tuh dia mau memenuhi kebutuhan yang mana? Apa mau pengen ini penguasaan atau pengen mendapatkan kasih sayang? Temennya nanti dilihat perilakunya. Jadi tidak hanya sekedar murid. Kurang jelas ya, karena ini saya ambil dari gambar. 5 posisi kontrol ini ya untuk kurang jelas ya, karena ini foto Bu saya tempel di sini. Nah, ini tadi kan ada 5 posisi kontrolnya: penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk penghukum dan membuat rasa bersalah ini malah bisa jadi ini tetap membawa anak pada identitas gagal, ya belum bisa merubah perilakunya karena tadi sifatnya sementara. Nah, ini harapannya kita pada 3 posisi ini: teman, pemantau, dan manajer. Karena ini yang diharapkan bisa memberi motivasi secara intrinsik. Yang paling bagus adalah manajer. Kita nanti belajar manajer itu yang seperti apa. Nah, posisi kontrol apa? Tadi sudah dijawab masing-masing. Nah, sekarang ini. Tadi kita ngomong restitusi. Restitusi itu apa? Nah, ini. Menurut Geusen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu seperti apa ya, Restitusi itu seperti terapi untuk murid. Ketika anak itu melakukan kesalahan, kita rangkul, kita ajak bareng untuk menyelesaikan masalah sehingga dia bisa mencari solusi dari permasalahannya itu dan bisa kembali ke kelompoknya itu dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu harapannya restitusi seperti itu. Jadi dia setelah bisa mencari solusi dari permasalahannya itu, dia akan kembali ke kelompoknya itu dengan semangat yang baru atau dengan pola pikir yang baru karena dia sudah melakukan restitusi. Nah, restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah. Ini menguntungkan korbannya juga yang membuat kesalahannya tadi. Nah, ini dalam restitusi ada tahapannya. Nah, tahapannya ini namanya segitiga restitusi. Nah, ada 3 sisi ya.
Sisi yang paling bawah atau yang mendatar itu validasi kesalahan, ya. Kemudian sisi yang ke atas menstabilkan, terbalik, maaf. Yang sisi dasar itu menstabilkan identitas. Kemudian yang sisi ke atas itu validasi tindakan yang salah, ya. Ini yang menstabilkan identitas. Sisi yang mendatar bawah, yang ke atas ini validasi tindakan yang salah. Kemudian yang sisi sampingnya lagi yaitu menanyakan keyakinan. Jadi ketika Bapak Ibu nanti menyelesaikan permasalahan anak dengan segitiga restitusi, ini ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ini kita bisa melakukan beberapa hal ini. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ketika kita menstabilkan identitas anak yang memiliki masalah, Bapak Ibu bisa ini memberikan kalimat yang tidak bersifat menghukum, tetapi ini ditanya atau kita beri pernyataan seperti ini: berbuat salah itu wajar. Jadi anak itu ketika salah kemudian kita panggil, tidak lantas kita marahi, tapi kita stabilkan dulu identitasnya sehingga dia tenang dulu. Nah, bisa dengan menggunakan pernyataan tadi. Kemudian bisa juga tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan hal itu. Nah, kamu berhak merasa seperti ini untuk menstabilkan identitas. Jadi kayak cooling down itu loh, ya, distabilkan dulu. Jangan langsung dimarahi, tidak, tapi distabilkan dulu. Dan ini proses yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, setelah anak stabil identitasnya, berikutnya itu ini validasi tindakannya yang salah. Kenapa tadi kamu melakukan hal ini? Apa alasannya? Kita cari tahu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi. Ini dicari akar masalahnya itu apa. Nah, kemudian divalidasi. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting untukmu. Ini proses yang dilakukan ketika guru melakukan validasi tindakan yang salah. Yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Nah, kebetulan di kelas ini kemarin saya sudah menerapkan segitiga restitusi pada anak didik saya. Ya, ada 2 anak itu yang melakukan kesalahan, kemudian saya ajak untuk melakukan restitusi. Itu anak-anak antusias untuk melakukannya. Untuk menanyakan keyakinan ini kita bisa menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kamu ingin menjadi orang yang bagaimana? Itu kita tanyakan keyakinannya. Nah, setelah anak tahu keyakinan kelas, kita ajak mencari solusi dari permasalahannya tadi. Ini sudah sampai dengan penghujung acara. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sebentar. Ada apa mboten? Tidak kelihatan ya. Ini ada contoh kasus yang
menerapkan disiplin yang menerapkan tadi segitiga restitusi pada anak. Kurang jelas ya, sangat kecil sekali. Bisa dibaca? Kurang sakit ya. Ini saya berikan contoh sebelum saya akhiri. Penerapan segitiga restitusi pada kasus Pak Joko, Mario, dan Adi. Sampun selesai. Ini kasusnya ya, Pak Joko ini menjumpai siapa tadi? Mario dan Adi ya. Jadi ini ya, Mario dan Adi itu melakukan kesalahan, yaitu melempar makanan di kantin, tapi tidak sengaja malah mengenai wajah Ibu Dina, kepala sekolahnya. Nah, itu ketika beliau sedang berjalan. Ini Pak Joko mencoba melakukan restitusi kepada Mario dan Adi. Kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat, ditanya ya. Mario dan Adi menjawab, iya Pak, dengan wajah sedih dan muka menunduk. Dan Pak Joko, Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Ini dikonfirmasi. Jadi yang dilakukan Pak Joko ini di awal ini adalah menstabilkan identitas, ya. Jadi dikonfirmasi kesalahannya itu benar apa tidak. Kemudian ini ketika sudah melakukan menstabilkan identitas tadi, kemudian Pak Joko melanjutkan ke validasi kesalahan tadi. Nah, untuk yang terakhir tadi menanyakan keyakinan ya, ini juga sudah dilakukan Pak Joko ini. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Kalimat ini adalah kalimat untuk tadi proses menanyakan keyakinan. Nah, ini sudah dilakukan Pak Joko. Ini Pak Joko sudah menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di akhir percakapan ini. Nah, sekarang ini ya yang paling bawah. Sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas. Nah, kita besok ini kantin. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik. Jadi ini Pak Joko menyelesaikan kasus Mario dan Adi ini tidak dengan penghukum, tidak dengan membuat rasa bersalah dan rasa malu, tetapi dia mencoba memposisikan dirinya ini sudah menerapkan posisi kontrol manajer sehingga melakukan segitiga restitusi. Sampai sini yang saya sampaikan bisa diterima. Jadi intinya ketika kita di sekolah ingin menerapkan budaya positif, ya, kita diharapkan menjadi posisi kontrolnya tadi adalah sebagai manajer, apapun masalahnya. Nah, kalau kita sudah menerapkan posisi kontrol manajer, langkah yang jitu, langkah yang paling tepat adalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya mengharapkan ada umpan balik atau refleksi dari Bapak Ibu guru terkait dengan
diseminasi yang saya lakukan dalam waktu kurang lebih 1 jam ini ya, karena waktunya sangat cepat sekali, mungkin banyak materi yang belum bisa diterima, nanti bisa sharing secara langsung di lain waktu. Silakan Bu Indah. Terima kasih untuk waktunya. Untuk refleksi umpan balik dari penerapan praktek baik di BID tentang budaya positif, alhamdulillah saya mendapatkan dari saya sendiri ya, saya mendapatkan banyak pembelajaran baru tentang tadi 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, dan apa tadi 4 dasar kebutuhan anak ya. Sangat bagus dan sangat baik untuk diterapkan di sekolah kita nanti. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi dari Pak Dwi, Bu Ulfa, silakan umpan balik. Terima kasih. Untuk saya pribadi ini pembahasannya sangat menarik. Jadi saya bisa menerapkan salah satu, mungkin untuk saat ini saya akan menerapkan satu persatu dulu agar bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih dari Bu Ulfa dan Bu Linda. Kurang lebihnya saya meminta maaf jika ada kekurangan ketika saya menyampaikan materi ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.